Libur panjang yang dimulai besok hingga akhir pekan ini, pemerintah mengkhawatirkan munculnya klaster long weekend. Walau mengimbau warga untuk tetap di rumah, kebijakan yang dikeluarkan seolah bertolak belakang. Rapid test ditiadakan bagi sebagian pengguna transportasi darat. Harga tiket pesawat juga diturunkan. Nah, harapannya jumlah wisatawan bertambah. Padahal di mana sama-sama kita ketahui menghindari kerumunan sama dengan mencegah penularan. Seolah tidak ada wabah, momen libur panjang selalu ditafsirkan sebagai pergi pelesiran. Padahal berkaca kepada 2 libur panjang lalu bahwa momen episode long weekend dikhawatirkan membuat angka positif COVID-19 melonjak. Sederhananya, di mana ada kerumunan, disitulah muncul potensi penularan. Anehnya, pemerintah pusatlah yang menetapkan 28 dan 30 Oktober sebagai hari libur nasional yang artinya sejak Rabu besok hingga akhir pekan adalah libur panjang. Setelah menetapkan hari cuti bersama 28 dan 30 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatirannya akan kembali munculnya klaster long weekend. Pemerintah tidak ingin momen libur panjang kali ini membebani angka rata-rata kasus positif di Indonesia. Jokowi menyebut per 18 Oktober, rata-rata kasus aktif Indonesia sebesar 17,69%, lebih rendah dari rata-rata di angka 22,54%. Lalu, min angka kesembuhan Indonesia juga lebih baik dari rata-rata global. Rata-rata kematian di Indonesia juga turun dari 3,94 menjadi 3,45%. Namun, keinginan pemerintah seolah bertolak belakang dengan kebijakan yang dikeluarkan. Di antaranya penumpang pesawat terbang akan mendapatkan penurunan harga tiket pesawat, di mana ada 13 bandara yang ditunjuk pemerintah untuk membebaskan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara agar terjadi peningkatan jumlah penumpang khususnya wisatawan domestik. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pun menargetkan akan terjadi peningkatan hingga 15%. Untuk penumpang transportasi darat tidak perlu lagi melakoni rapid test, kecuali penumpang kereta api dan perjalanan darat menuju Bali. Nah, sekarang ini kalau menggunakan transportasi darat, itu kami tidak menerapkan menyangkut masalah rapid test. Namun demikian, tidak berarti bahwa kami tidak sejalan dengan protokol kesehatan, karena memang semua simpul transportasi darat di prasarana, di terminal, di bus dan sebagainya, kami masih punya surat edaran. Itu akan betul-betul diterapkan menyangkut masalah 3M. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sempat meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi keputusan cuti bersama ini. Berkaca dari 2 momen long weekend sebelumnya, jumlah kasus positif di ibu kota naik signifikan setelah libur panjang 16 sampai dengan 22 Agustus lalu. Saat itu, untuk pertama kalinya, angka positif harian di Jakarta menembus 1.000 kasus. 30 Agustus 2020 dilaporkan 1.114 orang terjangkit COVID dalam sehari, tepat sepekan setelah libur panjang berakhir. Jangan karena merasa keluarga lalu masker dicopot. Karena ketemunya keluarga merasanya aman lalu maskernya tidak dipakai. Kalaupun pertemuan keluarga maka pastikan masker dipakai. Karena pemerintah tidak mungkin mengawasi ruang-ruang keluarga di seluruh rumah. Kalangan epidemiolog kembali mengingatkan jika COVID-19 belum memiliki obat maupun vaksin, berkerumun hanya akan meningkatkan potensi penularan. Pengobatan standar yang diberikan kepada penderita COVID-19 sangat tergantung dengan kondisi penderita COVID-19 tersebut. Juga tergantung dengan sign and symptom atau tanda dan gejala yang ada pada penderita COVID-19. Jangan sampai euforia vaksin membuat masyarakat abai akan protokol kesehatan, karena sampai saat ini ahli menyebut bahwa kesaktian vaksin COVID-19 belum sepenuhnya teruji. Bahkan Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyebut vaksin yang ada saat ini hanya mampu bertahan 6 bulan sampai 2 tahun saja. Kini pilihan bijak menjaga kesehatan diri sendiri atau keluarga ada di tangan Anda. Sebagai catatan, 80% dari kasus positif COVID-19 adalah mereka, orang tanpa gejala.